Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Mengucap syukur kepada Allah kalau saat pagi hari ini kita boleh bersama-sama bersatu hati untuk mempersiapkan diri kita semua di dalam ibadah Jumat Agung. Mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita menyiapkan hati dan pikiran kita semuanya di dalam kasih Allah, sehingga kita juga bisa menikmati hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita semuanya, di dalam keluarga kita masing-masing. Dan saya percaya bahwa kita akan tetap di dalam perlindungan Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kita semuanya. Oleh karena darahnya yang kudus dicurahkan untuk penebusan dosa bagi setiap kita. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama bersatu hati untuk kita menyembah Allah dan untuk kita bisa bersekutu di dalam Tuhan. Selamat beribadah dengan segala kerendahan hati dan memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini Jumat 10 April 2020, kita bersama-sama memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah mengerjakan dan menyelesaikan dengan sempurna keselamatan untuk kita. Tidak ada jalan keselamatan lain selain Dia dan di dalam Dia. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita akan memulaikan ibadah Jumat Agung pada saat ini. Namun sebelumnya silakan Bapak Ibu Saudara mengambil waktu sejenak untuk bersaat teduh, bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Roma 3 ayat 23 dan 24 berkata, "Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus." Bapak Ibu Saudara, betapa kita tidak bersyukur. Hanya karena oleh kasih Allah saja kita boleh dibenarkan, dan hanya oleh kasih karunia Allah jugalah kita boleh menerima penebusan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan memuji Dia, menyembah Dia dengan segenap hati kita. Kita nyatakan terlalu besar. Kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup karena-Mu. Telah kulihat kasih-Mu, Kau menderita gantikanku, dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup karena-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
Kita bersyukur untuk kasih yang besar yang Tuhan nyatakan kepada setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam ibadah Jumat Agung pada saat ini kita akan bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Muda Muri Harjanto. Dan untuk tema kita pada saat pagi hari ini adalah kasih yang menyelamatkan, yang diambil dari 1 Yohanes 4 ayat yang ke-10. Kepada Bapak Pendeta saya persilakan. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua dalam kondisi baik. Mari kita bersama-sama menyiapkan hati dan pikiran kita untuk kita bisa belajar kebenaran firman Tuhan, kembali mengingat kasih besar Tuhan kepada kita semuanya. Mari siapkan hati dan pikiran kita dengan kita berdoa kepadanya. Saya akan memimpin di dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Bapa Surgawi, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa, Allah yang penuh kasih, dan saat pagi hari ini Tuhan, kami beserta dengan jemaat-Mu Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas di dalam keluarga masing-masing, di rumah masing-masing, saat ini bersiap untuk mendengar kebenaran firman Tuhan sebagai wujud kasih kami kepada Engkau, sebagai hormat kami kepada Engkau, sebagai penyembahan kami kepada Engkau. Dan saat ini tiba waktunya bagi kami untuk kami mengerti kebenaran firman Tuhan, menyatakan kehendak-Mu atas kehidupan kami, sehingga kami mampu menangkap pesan Tuhan yang akan Tuhan sampaikan kepada kami semuanya, sehingga hidup kami semakin berkenan dan menyukakan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami Tuhan. Kami serahkan semuanya ini kepadamu, dan kami bebaskan Rohul Kudus berkarya untuk memberikan pengertian bagi kami semuanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan untuk memperingati hari yang sangat bersejarah bagi setiap orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Oleh karena kasih Kristus, kita beroleh kemenangan, kita beroleh penebusan, kita beroleh penyucian, kita beroleh setiap penyembuhan dari setiap segala sakit penyakit kita. Baik, kita akan bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan yang diambil dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-10. Tetapi untuk lebih jelasnya kita akan bersama-sama mulai membaca dari 1 Yohanes pasal yang keempat ayat 7 sampai yang ke-12. Saya akan membacakan kepada Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya berharap Bapak Ibu Saudara bisa menyimaknya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Luar biasa. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, di tahun ini, di hari ini 10 April 2020, hari yang berbeda, perayaan Jumat Agung yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Karena baru kali ini kita semua merayakan Jumat Agung dan prosesi Paskah keseluruhan, semuanya di rumah kita masing-masing.
Tuhan tahu apa yang terjadi. Tetapi mari kita bersama-sama di dalam keadaan yang sungguh-sungguh berbeda, dalam suasana yang berbeda ini, mari kita berikan hati kita kepada Tuhan sebagai bukti kasih kita kepadanya. Mari kita perhatikan Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, di dalam ayat-ayat ini begitu sederhana. Setiap bentuk pengorbanan Tuhan Yesus didasari dengan dasar yang sangat sederhana, dan itu kita miliki semuanya. Tetapi realitanya banyak orang Kristen tidak bisa atau belum bisa mempraktikannya dengan sepenuh hati. Mari kita perhatikan bahwa di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Pada saat pagi hari ini saya memberikan judul firman Tuhan, kasih yang menyelamatkan. Oleh karena itu kita akan belajar saat pagi hari ini dengan kasih yang sempurna. Kita sebagai orang-orang yang diberkati Tuhan, kita sebagai orang-orang yang sungguh dikasihinya, kita harus menjadi pelaku-pelaku kasih ini. Dan di dalam ayat yang ke-7 dikatakan dengan sangat jelas, marilah kita saling mengasihi. Sudahkah kita mengasihi? Ketika kita mengasihi orang yang mengasihi kita gampang, ketika kita mengasihi orang yang baik dengan kita mudah, ketika kita mengasihi saudara-saudara kita yang sering kita jumpai dan kelihatan baik, ramah dan lain sebagainya, mudah saudara. Tetapi bagaimana dengan orang-orang yang sangat tidak menyukai kita? Bagaimana dengan orang-orang yang sangat membenci kita, bahkan senantiasa mencari setiap kelemahan kita, kelemahan pribadi kita, kelemahan keluarga kita? Apakah kita tetap bisa mengasihi? Karena kasih itu di dalam ayat yang ke-7 sudah jelas dikatakan, sebab kasih itu berasal dari Allah. Bapak Ibu Saudara mengenal Allah. Haleluya. Tetapi apakah benar-benar menjadi pelaku firman, pelaku kasih? Kalau kita mengenal Allah berarti kasih sudah kita miliki. Tinggal prakteknya, tinggal kuasa dari kasih itu yang harus kita kerjakan. Kita harus memiliki kasih itu karena kita mengenal Allah. Karena kasih itu berasal dari Allah. Ingat bahwa kasih melewati batas akal nalar manusiawi kita. Kasih dikerjakan bukan karena balas budi. Kasih dikerjakan itu tidak berhubungan dengan kebaikan-kebaikan saja yang harus kita balas. Tetapi bahkan hal yang tidak baik, hal yang mustahil, hal yang menyakitkan, kita pun harus mengembalikannya dengan kasih atau meresponnya dengan kasih. Luar biasa. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, satu pertanyaan, apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi saudara-saudara yang lain? Saya percaya Bapak, Saudara dan ibu-ibu semuanya menjawab pasti mengasihi. Tetapi dengan orang-orang yang dekat dengan saudara tentunya. Tapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mari kita perhatikan bahwa bukan hanya dengan orang-orang yang mengasihi kita bisa mengasihi mereka. Tetapi seharusnya orang-orang yang mereka berlawanan dengan kita pun kita harus mengasihi. Ayat yang ke-8. Ini penjelasan dengan lebih detail lagi. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Begitu jelasnya ayat yang ke-7 bahwa kasih berasal dari Allah. Kalau saudara semuanya tidak mengasihi, berarti saudara berbohong kalau saudara mencintai Tuhan. Kalau saudara tidak mengasihi, saudara berbohong kalau saudara ini orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bahwa sebetulnya tanpa kita memiliki kasih, bahwa sebenarnya kita sama sekali tidak mengenal Allah. Sudah dikatakan dengan jelas. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Bagaimana dengan kehidupan kita? Bapak Ibu Saudara mengenal Allah? Haleluya. Puji Tuhan kalau Bapak Ibu Saudara mengenal Allah. Buktinya apa? Saudara mengasihi.
Sederhana bukan? Tetapi realitanya seringkali tidak seperti apa yang kita ucapkan. Realitanya tidak seperti apa yang kita bayangkan. Realitanya berbeda, bahkan sangat jauh berbeda dengan kenyataan yang kita kerjakan. Sebuah pertanyaan. Kalau kita tidak mengasihi, berarti kita belum atau tidak mengenal Allah. Oh, sangat mengerikan ini. Begitu dalamnya maksud dari kebenaran firman Tuhan ini. Tetapi itulah yang dikehendaki Allah, bahwa kasih melompati atau menembus setiap batas pemikiran dan perasaan manusiawi kita. Oke, ayat yang ke-9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kasih yang sempurna daripada Allah itu sungguh-sungguh melewati setiap batas akal manusiawi. Karena seharusnya dosa, kesakitan, kekecewaan, sakit hati, dan semua hal yang tidak baik yang ada di dalam hati kita, dalam kehidupan kita, itu adalah buah daripada dosa-dosa kita. Mari kita bersama-sama menyatakan kasih Allah ini dengan syukur kita, dengan kita menyatakan kasih itu kepada semua orang. Allah telah mengasihi kita dengan begitu hebatnya, sehingga dia merelakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus, untuk saudara dan saya sebagai penebusan. Manusia digantikan dengan manusia. Kematian kita yang seharusnya kematian itu adalah menjadi tanggung jawab kita, kematian itu menjadi hukuman atas kita, itu diangkatnya karena digantikan dengan pribadi Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita semuanya. Itu adalah pembayaran yang luar biasa yang dinyatakan oleh Allah kepada saudara. Jadi kalau saudara belum mengasihi, artinya bahwa saudara tidak mengenal Allah. Saudara harus mengasihi, apapun alasannya. Karena kasih itu tidak melihat latar belakang. Karena kasih itu tidak melihat dia pernah melukai saya beberapa kali. Karena kasih itu tidak dihitung dari berapa kali dia berbuat baik kepada saya. Tetapi kasih itu tidak melihat segala keberadaan yang kita alami. Mari Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, kita sungguh-sungguh mendalami kasih Tuhan ini. Ayat yang ke-10, bahwa ayat nats yang kita belajar pada saat pagi hari ini adalah intinya ada di dalam ayat yang ke-10 ini. Inilah kasih itu, perhatikan, inilah kasih itu. Kasih yang bagaimana? Bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Ingat, bukan kita yang mengasihi Allah. Jadi jangan pernah merasa menghutangi Tuhan dengan segala pelayananmu. Jangan merasa aku sudah memberi lebih kepada Tuhan. Jangan merasa perpuluhanku melebihi dari orang-orang lain. Jangan merasa bahwa keluargaku lebih baik daripada orang-orang lain. Itu bukan untuk membalas kasih Tuhan, tetapi itu sebagai respon atas kasih Tuhan. Ingat, apapun yang kita lakukan di dalam pelayanan, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, itu bukan untuk membalas kasih Tuhan, tetapi itu sebagai wujud syukur kita. Karena apa? Karena sebetulnya kita sebagai semua orang percaya kepada Yesus tidak pernah bisa membalas kasih itu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Kristus Allah sendiri yang mengasihi saudara dan luar biasa kasih itu. Jadi tidak bisa disangkal, jadi tidak bisa dibantah lagi bahwa kasih Allah yang sempurna itu yang akan dinyatakan atas kehidupan kita dan terus dinyatakan, dan tinggal kita meresponi. Dengan apa? Dengan kita mengasihi orang lain. Dengan kita
bersujud menyembah kepada Allah sebagai wujud syukur kita di hadapannya. Ingat, bukan kita yang mengasihi Allah, tetapi Allah sendiri yang mengasihi kita, sehingga Dia memberikan putranya yang tunggal sebagai penebusan atas setiap segala dosa kita. Kristus telah disiksa, Kristus telah dicambuk atau disesah, Kristus harus memikul salib, Kristus harus dipaku, Kristus harus ditombak, Kristus harus disalib di atas kayu salib sampai nyawanya diambil oleh Tuhan. Saudara, apa yang bisa kita buat? Apa yang bisa kita lakukan untuk membalas kasih itu selain daripada syukur kita? Tuhan tidak menghendaki kita harus mati mati untuk membalas kasih Kristus, tidak. Tetapi bagaimana kita merespons kasih itu di hadapan Tuhan. Sikap hatimu, keadaan kepribadianmu harus benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Dan kita tidak bisa mengubah diri kita sendiri kalau tanpa ada kuasa dari Allah sendiri. Oleh karena itu Bapak sudah ngasih Tuhan, mari kita bersama-sama menggali hati kita, menggali pikiran kita, melihat kehidupan kita, introspeksi diri kita. Seberapa besar kasih yang kita miliki. Karena kalau kita tidak mengasihi, sama artinya bahwa kita belum atau tidak mengenal Tuhan. Dan kita belum diselamatkan. Ayat ke-11, saudara-saudaraku yang kekasih, inilah yang harus kita kerjakan sebagai wujud respon kita di hadapan Tuhan sebagai kasih yang sudah kita terima. Apakah itu? Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Ingat bahwa kita juga harus saling mengasihi sebagai wujud syukur kita karena Allah sudah mengasihi. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu sudah mengasihi Tuhan. Apa yang harus kita buat ketika banyak orang memusuhi kita? Apa yang harus kita buat ketika banyak orang selalu nyinyir dengan kita? Apa yang harus selalu kita buat ketika orang-orang di sekitar kita mencari celah setiap kejelekan-kejelekan kita? Tetapi saat ini Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita bersama-sama melihat dengan kacamata Allah bahwa Allah mengasihi sedemikian luar biasanya atas kehidupan kita. Kita harus membalas, melihat mereka semuanya bukan dengan permusuhan tetapi dengan kasih, sebab disitulah letaknya kita mengasihi Allah Bapa. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, mari kita bersama-sama dengan sepenuh hati kita menyerahkan hidup kita di hadapannya. Sebagai wujud syukur kita di hadapan Tuhan, kita harus saling mengasihi. Ayat yang ke-12, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Ini adalah bagian yang terakhir yang begitu luar biasa atas kehidupan kita. Bahwa jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Ingat, jikalau kita mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita. Di mana kasihmu? Adakah kasih di dalam hatimu? Adakah kasih di dalam setiap perbuatanmu? Adakah kasih di dalam setiap lidahmu? Adakah kasih di dalam setiap pikiranmu? Ataukah engkau sedang mencari keuntungan sendiri? Engkau sedang mencari pembelaan sendiri? Ataukah engkau mendasarkan kasih itu dengan sempurna di dalam kehidupan, sehingga kasih Kristus yang telah mati di atas kayu salib bagi saudara dan saya sempurna di dalam kehidupan. Ingat, kalau kita belum bisa mempraktekkan kasih ini, artinya bahwa kita ini belum bisa mengasihi Allah. Kalau kita belum bisa mempraktekkan semuanya ini, maka belum sempurna kasih Bapa di dalam kehidupan saudara. Kelihatannya sederhana, kelihatannya begitu mudah, mengucapkan begitu mudah. Aku mengasihi engkau, aku mengasihi engkau, aku memberikan ini dan itu sebagai wujud kasihku padamu. Aku melayani karena aku mengasihi. Saudara, semuanya itu tidak akan pernah berlaku kalau tidak didasari dengan kesungguhan hati dan dasar yang benar. Tetapi saat pagi hari ini saudara,
Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa hidup kita adalah milik Kristus. Dan kasih itu bukan syarat, mengasihi itu bukan syarat, tetapi sebagai respon syukur kita di hadapannya. Oleh karena itu, jangan sia-siakan kesempatan. Kita masih diberikan nafas sampai dengan hari ini. Ini adalah kesempatan kita untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mengenal Allah, yaitu dengan hidup di dalam kasih dan mengasihi. Dan ketika kita mengasihi, maka Tuhan ada di dalam kita dan kasih-Nya akan sempurna di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, oleh karena kasih Kristuslah kita diselamatkan. Oleh karena kasih Kristuslah kita menerima kasih itu sendiri. Oleh karena itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan ini. Tuhan sangat mengasihi saudara. Mungkin ini yang kesekian kalinya kita beribadah Jumat Agung, tetapi ini adalah waktu yang sangat spesial. Dan saat ini kita sedang ada bersama-sama dengan keluarga kita masing-masing. Saat ini juga datang dengan kerendahan hati. Kalau memang ada salah sebagai orang tua, minta maaflah kepada anak-anakmu jika engkau bersalah dengan anak-anakmu. Mungkin dengan ucapan, mungkin dengan cupitan tanganmu, mungkin dengan makianmu, mungkin dengan setiap perilakumu yang itu menyakitkan hati anakmu. Datang kepada anakmu, mungkin anakmu masih kecil. Kau datang secara dewasa di hadapan Tuhan, karena itu adalah wujud kasih. Kasihlah orang-orang terdekat saudara. Siapa tahu bahwa di dalam kehidupan saudara, sebagai seorang orang tua, sebagai seayah, mungkin menyakiti istri atau anak-anaknya. Begitu juga sebaliknya, engkau seorang ibu, mungkin engkau melihat bahwa engkau sudah melakukan yang terbaik. Engkau mungkin sudah merasa, aku ini adalah ibu yang baik bagi anak-anakku. Aku menawarkan istri yang baik bagi suamiku. Tetapi saudara, di balik itu semua, pastinya ada kekecewaan-kekecewaan yang mungkin belum terungkap. Saat ini datang, karena saudara saat ini bersama dengan saudara, keluarga saudara, datang kepada Tuhan, minta ampun, akui di hadapan istri, anak-anakmu. Hei istri, akuilah setiap segala kelemahan di hadapan anak-anakmu dan suamimu. Hei anak-anak, minta maaflah kepada orang tuamu dengan segala kenakalanmu, dengan segala keinginanmu, dengan segala sikap dan perilakumu yang mungkin juga menyakiti orang tuamu, tidak mengerti keadaan orang tua dan lain sebagainya, mungkin mengecewakan orang tuamu. Tapi saat ini saudara, nyatakan kasih itu dimulai dari hal yang paling dekat dengan kita, keluargamu. Itu adalah wujud kasih kita. Dan ketika di dalam keluarga ada kasih Kristus, kedamaian dinyatakan, keselamatan dinyatakan, keharmonisan akan dicurahkan, berkat kecukupan akan dicurahkan, dan perlindungan serta kuasa ilahi akan diberikan buat saudara. Sehingga ketika di dalam keluarga kasihnya kuat, maka keluarga saudara juga akan bisa menjadi pembawa kasih yang sempurna di luar, dengan tetangga-tetanggamu, dengan teman-temanmu, dengan orang sekitarmu, semuanya akan dinyatakan dengan luar biasa. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, ini kesempatan yang sangat baik. Berikan hatimu kepada Tuhan, kalau berani mengakui setiap segala kesalahan dan segala hal yang mengecewakan orang lain. Allah mengasihi saudara. Ingat, kalau saudara mengenal Allah, berarti kasih itu ada pada saudara. Ingat juga bahwa jika kita saling mengasihi, Allah tetap ada di dalam kita, dan kasih Allah sempurna di dalam kehidupan saudara. Haleluya, puji Tuhan. Suatu keadaan yang luar biasa ketika kita hidup dalam kasih Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdoa supaya kuasa Kristus sempurna atas kehidupan saudara, atas kehidupan keluarga saudara. Saudara semakin dikuatkan, dan saudara semakin dilimpahi dengan kasih karunia Allah yang sempurna itu. Mari kita berdoa, kiranya kasih Kristus memberkati saudara dan kita semuanya. Mari berdoa. Bapa surgawi, inilah hati kami, inilah hidup kami. Kami serahkan semuanya kepadamu Bapa, dengan segala kelemahan kami, dengan segala keterbatasan kami. Kami rindu Tuhan menyadarkan kami, mengingatkan kami, untuk kami senantiasa menaruh kasih menjadi yang utama dalam hati kami dan dalam kehidupan kami. Sebab ketika kami tidak mengasihi, sama artinya kami tidak mengenal Engkau. Ajar kami untuk kami saling mengasihi, karena ketika kami saling mengasihi, maka itu adalah bukti bahwa kami sungguh-sungguh ada di dalam Engkau. Dan ketika kami saling mengasihi, ketika kami memiliki kasih dan hidup di dalamnya, maka semakin sempurnalah kasih-Mu yang telah Engkau berikan atas kami.
melalui putramu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus bagi kami. Tuhan, saat ini Tuhan kami membereskan setiap segala keadaan dosa kami, kelemahan kami, kekurangan kami dengan keluarga kami masing-masing. Sucikan dan kuduskan hati kami. Berkatilah dengan segala kuasa-Mu, penyertaan-Mu, dan segala hal yang kami perlukan. Terima kasih Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan, Gereja Baptis Indonesia Tanah Mas, dengan segala berkat, kasih karunia, penyertaan yang tidak terbatas yang daripada-Mu. Dan terus Tuhan, satukan di dalam kasih Kristus. Meskipun kami berbeda tempat, tapi kami percaya bahwa kuasa-Mu sempurna, menembus ruangan yang mempersatukan di dalam kuasa dan hadirat Tuhan. Terima kasih ya Bapa atas kebenaran firman-Mu. Inilah syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Selamat menikmati kasih Kristus di dalam perayaan Jumat Agung pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya.